Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi, salam saparantu, salam sapa para penuntut ilmu. Selamat pagi semuanya, selamat pagi para peserta didik yang hebat. Selamat pagi para penuntut ilmu dimanapun berada. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali dalam rangka thalabul ilmi, dalam rangka belajar menuntut ilmu. Pada kesempatan kali ini masih dengan Bapak M. Irfan Abdul Rahman Rozi MPD, pengajar bahasa Indonesia di SMKN 1 Cempaka Cianjur. Dan pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran di minggu lalu, yang mana pada waktu itu kita mempelajari tentang teks laporan hasil observasi. Dan kali ini kita masih mempelajari teks laporan hasil observasi dengan materi yang berbeda. Jika minggu lalu kita mempelajari tentang karakteristik teks laporan hasil observasi, maka sekarang kita akan mempelajari teks laporan hasil observasi berdasarkan struktur yang membangunnya. Ibarat sebuah rumah, maka rumah juga dibangun oleh beberapa komponen atau beberapa struktur, seperti dari mulai pondasi, kemudian ada tiang, ada rangka, kemudian ada genting, dan jadilah sebuah rumah. Dan sifatnya struktur itu tidak bisa acak-acakan, harus berurutan mulai dari bawah sampai ke atas. Kalau bayangkan ketika kita ingin membuat rumah, tapi yang dibangun pertama kali adalah rangka tanpa sebuah pondasi, maka tidak akan menjadi rumah yang utuh, rumah yang kuat. Begitu juga dengan teks laporan hasil observasi, manakala strukturnya tidak berurutan atau strukturnya terlewat, maka tidak menjadi teks laporan hasil observasi yang utuh. Dan struktur tersebut hari ini kita akan mempelajarinya. Masih dalam rangka objektif mengungkap fakta yang menjadi karakter dari teks laporan hasil observasi. Kemudian pada kesempatan kali ini capaian pembelajarannya adalah peserta didik mampu mengevaluasi dan mengkreasi informasi berupa gagasan, pikiran, perasaan, pandangan, arahan, atau pesan yang akurat dari menyimak berbagai jenis teks, non-fiksi maupun fiksi, dalam bentuk monolog, dialog, dan gelar wicara. Kemudian apa yang menjadi struktur pembangun teks laporan hasil observasi? Teks laporan hasil observasi ini kita flashback kembali, kita ulang lagi bahwa isinya ini merupakan data yang sifatnya faktual, sesuai dengan keadaan yang sebenarnya atau objektif, itu apa adanya, berdasarkan fakta, data real, tidak ada rekayasa, tidak ada imajinasi, dan lain sebagainya. Nah, teks laporan hasil observasi itu dibangun atas komponen. Yang pertama ada pernyataan umum, yang kedua ada deskripsi bagian, dan yang ketiga ada deskripsi manfaat atau simpulan. Kita akan coba urai satu persatu. Yang pertama adalah pernyataan umum. Sederhananya, pernyataan umum itu adalah memberikan pengertian, memberikan rasa mengerti kepada pembaca apa sih objek yang akan diteliti itu. Jadi penulis atau teks laporan hasil observasi tidak langsung menyajikan lebih detail objek yang diceritakannya, tidak langsung diceritakan lebih detail melalui bagian-bagiannya, melalui komponen pembangunnya, tapi dijelaskan dulu objek tersebut itu apa. Jadi tidak langsung menyentuh ke dalam detail bagian objek, tapi dijelaskan dulu objeknya itu apa. Bayangkan contoh-contoh hal-hal yang bisa berpotensi menimbulkan kebingungan. Misalnya kita ambil contoh hand sanitizer. Hand sanitizer ini kan adalah sebuah cairan untuk membasuh kuman ya, yang kita terapkan di tangan. Tapi yakin bahwa tidak semua orang tahu hand sanitizer. Dan ketika kita langsung menjelaskan bagian-bagiannya, bisa berpotensi bahwa hand sanitizer dianggap minuman karena langsung menjelaskan sifatnya, bagian-bagiannya, warnanya, tapi kita tidak jelaskan hand sanitizer itu apa, sehingga pembaca tidak ngerti di awal. Padahal hand sanitizer ini adalah cairan itu yang banyak kandungan-kandungan zat yang berbahaya gitu jika diminum. Maka sama dalam hal ini pernyataan umum,
fungsinya itu untuk memberi pengertian dulu kepada pembaca, sehingga pembaca tuh ngerti objek ini apa. Ya, jadi itu sederhananya pernyataan umum. Jadi isinya ini informasi-informasi yang sifatnya masih umum, baik itu dari segi pengertiannya, baik itu dari segi nama istilahnya, ataupun ada singkatannya, ada asal usulnya, ada sejarahnya, ada di mana keberadaan objek tersebut, itu masih dijelaskan secara umum, belum menyentuh ke bagian, belum menyentuh secara khusus. Jadi penjelasannya masih secara umum gitu, untuk menjelaskan intinya objek ini apa. Paham ya? Contoh misalnya kita ambil pohon kelapa. Pernyataan umumnya kira-kira seperti ini. Pohon kelapa adalah pohon yang memiliki nama atau istilah pohon nyur. Nah, itu termasuk pernyataan umum. Jadi menjelaskan dulu objek tersebut secara umum. Oke, kita lanjut ke yang kedua. Struktur yang kedua, setelah tadi dijelaskan di awal tentang objek itu apa, maka yang sekarang namanya deskripsi bagian. Sederhananya begini, deskripsi bagian itu, kalau tadi objek itu apa, maka kalau sekarang objek itu seperti apa, bagaimana objek itu, maka ini akan lebih detail, ini akan lebih banyak pembahasannya, karena meminta penguraian detail-detail dari bagian objek tersebut. Ya, maka ada hal yang dilaporkan secara detail dan terperinci. Jika tadi pohon kelapa baru dibahas dari segi pengertian, dari segi istilah, dari segi di mana keberadaannya, maka sekarang contohnya deskripsi bagian, kita sentuh, kita amati bagian-bagian dari pohon kelapa. Nah, disinilah alat kita difungsikan, panca indera kita difungsikan, mulai dari mata, apa yang kita lihat dari objek tersebut, dari warna, dari bentuk, dari ukuran. Kita fungsikan juga penciuman, bagaimana, apakah dari segi daun, komponen daun, batang, akar, pohonnya, apakah buahnya apakah memiliki wangi yang khas. Kita gunakan seluruh alat panca indera. Atau mungkin pada objek-objek yang sifatnya makhluk hidup, atau misalnya seperti hewan, atau seperti tempat yang memunculkan suara bunyi, maka juga kita menggunakan indera pendengaran. Jadi gunakan panca indera untuk menguraikan deskripsi bagian, karena ini salah satu struktur yang pembahasannya akan detail dan banyak, menghabiskan beberapa paragraf gitu, dibanding tadi pernyataan umum. Ini akan lebih jelaskan ukuran bagian, kemudian warnanya, wanginya, ukurannya juga harus detail gitu, harus sampai diukur, karena ini sifatnya fakta. Seperti contohnya yang telah dilakukan anak-anak di SMK 1 Cempaka Cianjur, kemarin membawa alat pengukur penggaris untuk mengukur benih pohon cengkeh, benih pohon kapulaga, benih pohon jambu kristal yang memang menjadi salah satu kekayaan di daerah Cempaka. Kemudian diamati, dia teliti, dan nanti akan dituliskan ke dalam teks laporan hasil observasi. Dan struktur yang ketiga adalah struktur terakhir, ini adalah deskripsi manfaat. Ketika tadi sudah objek itu apa, sekarang objek itu seperti apa, dan deskripsi manfaat ini sangat mudah sekali. Jadi manfaat objek itu seperti apa? Tentu setiap objek memiliki manfaat ya, baik untuk kesembuhan, baik untuk halnya untuk mungkin seni, nilai seni, dan lain sebagainya. Deskripsi manfaat ini hanya sekedar penguraian manfaat dari objek tersebut, kegunaannya. Contoh tadi objeknya pohon kelapa, banyak tentunya manfaat dari pohon kelapa, seperti dari daunnya itu ada sedikit batangnya yang tipis, itu bisa dijadikan sapu lidi. Kemudian dari pohon kelapanya itu banyak manfaat sebagai salah satu penghancur racun di dalam tubuh. Kemudian juga bisa dijadikan es kelapa muda dan lain sebagainya. Tentu banyak manfaat dari objek yang akan kita jelaskan. Jadi tergantung pada objek yang kita amati.
Barangkali itu pembahasan mengenai struktur teks laporan hasil observasi. Mudah bukan? Ini tentu mudah ketika kita terus berlatih. Nah, maka dari itu, untuk menajamkan pemahaman dan keterampilan kita dalam menganalisis struktur teks laporan hasil observasi, maka tugas selanjutnya adalah kita mencoba menganalisis teks laporan hasil observasi berdasarkan strukturnya, yaitu pada buku paket bahasa Indonesia halaman 7 yang berjudul VLC Programmable Logic Controller. Nah, di sana ada beberapa paragraf. Setiap paragrafnya kita amati, termasuk ke dalam pernyataan umum kah, ke dalam deskripsi bagian kah, atau ke dalam deskripsi manfaat kah. Dan kemudian disertakan analisis, disertakan hasil analisis atau disertakan hasil pembahasannya. Baik, itu saja mungkin yang dapat Bapak sampaikan. Kurang lebih banyak mohon maaf. Jangan jadikan referensi ini sebagai referensi satu-satunya. Harus banyak belajar dari video, bahan pustaka lainnya untuk menguatkan ilmu pengetahuan dan keterampilan kita. Sekian dari Bapak, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi.